Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Hari ini kita sudah sampai pada program baca Alkitab harian kita di Yeremia pasal 21 sampai pasal 23. Dan renungan kita pagi hari ini secara khusus saya ambil dari Yeremia pasal 21 ayat 8 sampai 10. Dengan judul renungan kita adalah menyerah atau mati. Dalam perikop ini Yeremia mewakili Tuhan, menyampaikan penolakan untuk menolong Yehuda yang saat itu sedang dikepung oleh tentara Babel, pimpinan Raja Nebukadnezar. Mengapa demikian? Bukankah seharusnya Tuhan senang ketika ada umatnya yang meminta tolong kepadanya? Yang terjadi justru adalah Tuhan mengirim Babel untuk menghukum Yehuda karena mereka jahat dan keras kepala. Karena bangsa Yehuda, mereka tidak mau bertobat. Namun saat itu penghukuman memang tidak terelakkan. Allah justru memakai pasukan Nebukadnezar untuk menghancurkan Yerusalem, membinasakan penduduknya, menghukum serta menawan Raja Zedekia. Di satu sisi, penghukuman Allah yang keras membuktikan bahwa Allah tidak main-main dengan dosa. Dan di sisi lain, justru lewat penghukuman inilah Allah memberikan jalan keluar bagi pengampunan. Itulah pesan Allah melalui Yeremia kepada rakyatnya, yaitu kalau mereka mau menyerah pada penawanan Babel, maka mereka akan selamat. Sebaliknya, kalau mereka mempertahankan Yerusalem, mereka akan binasa bersama dengan kota itu. Bapak Ibu Saudara, melihat keadaan Yerusalem pada saat itu, tentu sulit bagi bangsa Yehuda untuk mengambil keputusan. Tetapi inilah konsekuensi yang harus dihadapi oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Konsekuensi dari ketidaktaatan mereka tentunya, konsekuensi dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, konsekuensi adalah segala hal yang akan kita terima sebagai akibat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, maupun apa yang kita rasakan. Sebagai guru bimbingan konseling di sekolah, ketika ada murid saya yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan sekolah misalnya, saya selalu memberikan pemahaman dan mengingatkan kepada mereka tentang yang namanya konsekuensi. Bahkan dari kecil mereka sudah mulai tahu tentang konsekuensi. Dan saya juga menolong mereka untuk mereka bisa siap menerima konsekuensinya dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, dan apa yang mereka pikirkan dan mereka rasakan, termasuk ketika ada hukuman yang harus mereka terima sebagai bentuk dari pendisiplinan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia yang memiliki natur dosa, seringkali kita ketika kita berdosa, ada hal-hal yang sering kita lakukan. Misalnya, kita menganggap dosa kita ini tidak terlalu buruk lah. Dan akhirnya kita membandingkan diri dengan orang lain dan menganggap ada orang lain kok yang lebih buruk daripada saya. Dosanya jauh lebih besar daripada saya. Sehingga akhirnya kita terjerumus dalam dosa yang sama seperti yang kita lihat pada bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hukuman Tuhan dijatuhkan bukan sekedar untuk menghancurkan orang berdosa, melainkan untuk membawanya kepada pertobatan. Ketika seseorang sadar akan dosanya dan ia mau bertobat, ia harus juga bersedia menerima konsekuensinya, yaitu berupa pendisiplinan dari Tuhan. Hukuman Tuhan menjadi disiplin untuk memurnikan dan akhirnya akan memulihkan. Maka jangan keraskan hati kita saat Tuhan sedang mendisiplin kita, karena Ia sangat mengasihi kita dan Ia rindu untuk selalu menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.